bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, dan pengurapan Tuhan ada dalam kita, dan mengajar kita. Mari kita menjaga berita itu dalam hidup kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi in dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan pada hari ini dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 24 sampai ayat 29. Demikian perkataan firman Tuhan. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudaraku, mengenali cara penulisan Yohanes sangat menentukan untuk kita dapat memahami apa yang Yohanes maksudkan dalam suratnya kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Yohanes adalah penulis yang selalu membawa pembacanya pada awal mula pemikiran atau ide itu dimulai. Misalnya, saudara, dia memulai Injil Yohanes dengan pernyataan pada mulanya. Seperti kitab Kejadian juga. Jadi pembaca dibawa kembali pada awal atau original cerita. Demikian juga dengan ayat 24 pada pembacaan kita ini. Yohanes membawa pembacanya untuk kembali mengingat berita Injil yang mula-mula mereka dengar dan mereka mulai menjadi percaya. Bagaimana berita Injil yang murni itu telah menghidupkan iman yang tulus yang membawa pada persekutuan dengan Anak. Amen. Dan juga Bapa yang menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Amin. Saudaraku, menurut Yohanes, berita Injil ini harus dijaga di dalam kehidupan kita. Artinya, hal ini harus menjadi jangkar yang kuat dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga di dalam persekutuan kita. Mari kita jaga berita Injil itu di dalam diri kita. Mengapa berita Injil tersebut perlu dijaga dalam diri kita? Sederhana seperti ini. Karena kita ketahui waktu kita menerima berita Injil yang pertama, itu seperti benih dari Tuhan pertama kali masuk dalam kehidupan kita. Dan tentu saudara tahu, semua orang percaya mengalami pengalaman ini. Di mana mereka masuk pada fase, di mana mereka mengalami kasih yang mula-mula. Mereka mengalami betapa realnya Tuhan itu. Mereka mengalami betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Ini seperti pengalaman mata terbuka. Di mana mereka tiba-tiba mengalami pengalaman melek rohani. Mereka tiba-tiba bisa melihat perkara-perkara rohani. Ya. Bukankah itu terjadi pada setiap kita yang dilahirkan kembali di dalam Tuhan? Di mana berita itu begitu murni, membangkitkan iman kita. Berita itu kemudian mulai merangsang kehidupan kita untuk masuk lebih jauh dan lebih kuat bersama dengan Dia. Yohanes berusaha menarik kita kembali kepada pengalaman pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita berhubungan pribadi dengan Tuhan. Di mana kita tahan sampai larut-larut malam baca Alkitab. Di mana kita berdoa begitu rupa dengan Tuhan. Dan itu telah membangkitkan sesuatu. Yohanes berkata begini, jaga berita itu di dalam saudara. Paling tidak jaga semangatnya, jaga momentumnya, jaga. Karena itu akan terus membawa kita kepada apa yang Tuhan janjikan. Jangan lupa, Paulus pun pernah berkata,
Dia yang memulai sesuatu yang baik dengan kita, Dia akan melanjutkan sampai sempurna. Berarti apa yang terjadi di awal ini perlu kita terus bajak dalam kehidupan kita, supaya jangan terhilang begitu saja. Ya. Kita perlu, sebab dengan Tuhan ada sebuah journey, tambah ini, tambah itu. Kita kemudian bertumbuh terus di dalam Dia. Saudara, kita juga sudah singgung kemarin tentang pengurapan Tuhan yang berdiam di dalam kita. Jadi di dalam ayat yang ke-27, saudara, di mana Yohanes lebih memberikan penekanan bahwa urapan yang berdiam ini adalah pengurapan yang mengajar kita dari dalam kita. Ini adalah hal yang luar biasa sekali. Berarti kita perlu mengembangkan kesadaran yang kuat untuk terus-menerus kita tersambung dan juga memahami apa yang diajarkan oleh Roh Kudus melalui pengurapan yang berdiam di dalam kita. Ada pengurapan yang berdiam di dalam saudara. Puji Tuhan, saudaraku, itu punya pengertian semua orang percaya memiliki sumber pengajaran yang diam di dalam diri kita masing-masing. Kita perlu menyadarinya itu. Amin. Benar, saudara. Dan itu bukan berarti juga mengatakan bahwa kita tidak butuh pengajaran-pengajaran orang di sekitar kita. Atau kita tidak perlu mendengarkan pengajaran-pengajaran orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Bukan itu maksudnya. Maksud dari ayat-ayat ini sebenarnya simple saja. Bahwa di dalam saudara ada berdiam Roh Kudus. Ada berdiam pengurapan Allah itu yang akan memampukan kita untuk dapat diajar dari dalam. Ini yang dimaksudkan bahwa setiap orang percaya memiliki potensi untuk mengembangkan kecerdasan rohani dari dalam. Pada dalam kita ada kemampuan untuk dapat cerdas, untuk dapat menangkap keinginan-keinginan Tuhan dari dalam kita. Nah, ini yang kita perlu kembangkan. Itu yang dibilang, Roh itu akan mengajar kamu. Sehingga kamu dapat tahu membedakan manakah pengajaran palsu, manakah pengajaran yang benar. Itu muncul dari dalam. Ya. Ini aja yang kita tidak hidupkan. Ini saja yang tidak kita kembangkan. Kalau kita kemudian terbiasa untuk mengembangkannya. Dengan kata lain, pikiran kita tersambung kepada Roh Allah yang berdiam di dalam kita. Di mana terjadi perenungan-perenungan pribadi kita dengan Tuhan, di mana kita bercakap-cakap dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan kemudian mengizinkan kebenaran itu dikoreksi oleh firman Tuhan yang kita baca. Dan seterusnya. Ini akan membawa kita semakin kuat memiliki apa yang saya sebut dengan pengajaran yang dari dalam. Roh Kudus bisa bicara pada saudara. Menuntun saudara pada semua kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita terus mengembangkan kesadaran akan hal itu. Bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dan pengurapan Tuhan ada dalam kita. Dan mengajar kita. Mari kita menjaga berita itu dalam hidup kita. Dengan terus membangun kesadaran akan kasih yang mula-mula. Yang terus berkobar di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.